Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tidak Sebanding. Namanya tidak sebanding, itu pasti ada yang dibandingkan, bukan? Nah, di sini yang akan kita bandingkan adalah penderitaan dan kemuliaan kekal. Keduanya tidak sebanding, saudara. Dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat ini jelas mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Artinya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Itu berarti kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita itu jauh lebih besar, jauh lebih berharga dan bernilai dibandingkan dengan penderitaan apapun yang kita alami selama kita hidup. Ibarat seorang anak yang dijanjikan orang tuanya akan diajak berlibur ke luar negeri dan diberi apa yang menjadi keinginannya, tetapi ia harus belajar sungguh-sungguh dan selama ujian tidak boleh bermain game atau ke rumah teman. Bagi seorang anak tentu itu berat, tetapi kalau mengingat janji diajak ke luar negeri, diberi apapun yang diminta sebagai hadiah, maka semua itu tidak menjadi sesuatu yang berat. Sebaliknya, itu akan menjadi tantangan yang menggairahkan, yang menjadikan anak itu semakin giat di dalam belajar dan menantikan apa yang menjadi harapannya itu. Atau seumpama seorang yang dijanjikan akan diberikan suatu tempat yang sangat indah, mewah. Kemudian di sana ia akan dilayani, dihormati, akan tinggal bersama dengan raja atau pemimpin yang berkuasa, serta semua yang dibutuhkannya dipenuhi selama-lamanya tanpa ada batas waktu, dengan syarat ia harus mau menjadi hamba sang raja yang hanya boleh melakukan apa yang diperintahkan raja, tidak boleh melakukan apapun yang lain, apapun yang menjadi keinginannya sendiri dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya tidak selamanya. Ya, ini tentu juga berat, saudara. Tetapi kalau melihat apa yang dijanjikan, maka sekali lagi itu tidak sebanding. Artinya kalau orang dagang berkata masih ada untung, bahkan untung besar, dalam bahasa Jawa sering dipakai kata masih cucuk, saudara. Begitu juga kita, ketika kita hidup dengan menyalipkan daging kita hidup menuruti keinginan roh. Oh, itu tentu berat, saudara. Itu melawan arus, itu menderita. Belum lagi adanya realitas kehidupan yang harus dihadapi dan biasanya tidak bisa dihindari. Semua pasti mengalami, seperti sakit penyakit, mengidap sakit yang tidak ada obatnya, masalah rumah tangga,
anak yang berani dengan orang tua, suami yang tidak bertanggung jawab, tekanan ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi, hutang yang belum terlunasi, kasus hukum, dan masih banyak yang lain, saudara, yang bisa saja kita alami sepanjang hidup ini, yang akan menjadikan kita tentu semakin menderita. Tetapi kalau kita mau menyadari betapa besar dan luar biasanya janji Allah, di mana kita akan menerima kemuliaan di surga, kita akan makan, minum, semeja, sehidangan dengan yang mulia Tuhan Yesus. Kita akan menghakimi, dalam arti memerintah bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, saudara. Kita tidak hanya saja menjadi masyarakat kerajaan surga, tetapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, saudara. Ini tentu prestis yang luar biasa, seperti dituliskan dalam Lukas 22 ayat 30. Maka penderitaan yang kita alami pada zaman ini, yang artinya ketika kita hidup di dunia ini jadi kecil, jadi tidak berarti, maka dikatakan dalam ayat di atas tidak dapat dibandingkan atau tidak sebanding. Nah, saudara, barangkali saat ini saudara juga sedang mengalami penderitaan, menderita oleh karena iman saudara. Saya katakan, bertahanlah saudara. Itu ada waktunya kok. Itu pasti berakhir. Tidak ada yang namanya penderitaan di dunia ini yang abadi. Coba saudara pandang janji Allah. Arahkan pikiran saudara kepada kemuliaan kekal yang akan dinyatakan. Itu sama artinya saudara harus bisa memindahkan hati saudara, pikiran saudara ke LB3, langit yang baru dan bumi yang baru, di mana di sana ada kebenaran, ada pengharapan, saudara. Saya tahu itu tidak mudah dan tidak sukar, tapi sangat sukar, bahkan terkesan mustahil. Tetapi saya tegaskan, bisa, asal saudara mau, saudara. Ingat, tidak dapat dibandingkan, tidak sebanding, saudara. Kalau pengertian tidak sebanding itu bisa kita terus tanamkan dalam pikiran dan hati kita, saya percaya saudara pasti bisa. Apalagi ada Roh Kudus yang menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.